Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Gladys Amalia. Di sini saya bersama dengan kedua teman saya, Anissa Nadia Neila dan Adonai Cahya Prameswari, akan menjelaskan serta mendemonstrasikan terkait penerapan algoritma MPI pada bubble sort dan merge sort dengan komputasi secara paralel. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait bubble sort pada komputasi secara paralel atau biasa kita sebut dengan parallel sorting. Sebelumnya, algoritma bubble sort ini termasuk algoritma pengurutan yang bisa dikatakan paling sederhana. Algoritma bubble sort bekerja dengan membandingkan setiap data satu persatu dengan data di sebelahnya dalam sebuah list. Kemudian, melakukan pertukaran data jika hasil perbandingannya lebih besar untuk pengurutan ascending. Proses tersebut akan diulang sebanyak n kali, sehingga algoritma bubble memiliki tingkat kompleksitas yang digambarkan dengan satuan Big O adalah sebesar ON kuadrat. Nah, kenapa sih menggunakan parallel sorting? Karena ia bisa menggunakan semua resource yang tersedia, kemudian mengubah algoritma bubble sort menjadi bubble sort paralel, serta dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Implementasi algoritma komputer secara paralel memiliki berbagai macam teknik. Salah satunya adalah teknik pipeline. Pada teknik pipeline, masalah utama dibagi menjadi serangkaian tugas yang dapat diselesaikan oleh beberapa proses terpisah, di mana setiap proses tidak mengganggu proses lainnya. Nah, algoritma bubble sort dengan pendekatan pipeline disebut dengan bubble sort odd-even transposition. Nah, teknik bubble sort odd-even transposition menghasilkan pola perhitungan phase ganjil dan genap. Nah, pada eksekusinya, setiap data dipetakan dalam sebuah proses P dan diselesaikan melalui beberapa phase. Nah, pada even phase, setiap proses dengan nomor genap akan membandingkan data miliknya dengan data pada proses bernomor ganjil yang ditempatkan setelahnya. Kemudian, jika hasil perbandingan lebih besar, maka akan dilakukan pertukaran data. Begitu juga pada odd phase, setiap proses ganjil akan membandingkan data miliknya dengan data pada proses genap. Nah, di sini juga diberikan ilustrasinya bagaimana bubble sort odd-even transposition sort. Jadi dia membandingkan semua pasangan secara paralel, kemudian bergantian antara indeks genap dan ganjil. Nah, pada bubble sort secara paralel ini ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama ada partitioning. Jadi pada partitioning ini dilakukan dengan membagi data. Jadi membagi jumlah data ke setiap proses sebanyak n per p, di mana n ini merupakan jumlah data dan p ini merupakan jumlah proses. Kemudian setiap proses akan melakukan sorting. Selanjutnya ada mapping, di mana proses mapping ini diawali dengan MPI send yang akan mengirim data ke setiap proses. Data akan dieksekusi pada masing-masing proses. Nah, selanjutnya hasil eksekusi pada masing-masing proses akan disatukan kembali. Kemudian ada decomposition, di mana dekomposisi ini merupakan suatu prosedur dalam menganalisa data serial waktu dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor komponen yang ada dalam suatu periode data. Nah, kalau di sini data decomposition digunakan karena yang dipartisi berupa data. Data dipartisi ke dalam sejumlah proses yang diminta. Nah, yang terakhir nih ada tahap implementasi dari MPI. Nah, hasil eksekusi yang kita coba dengan N yang sama dengan 100 dan NP4, terus ditampilkan bahwa hasil berupa waktu di setiap proses. Di sini bisa dilihat screenshot dari program yang dijalankan. Nah, sebenarnya berdasarkan teori bahwa hasil dari algoritma bubble sort odd-even transposition dengan 8 data tak terurut membutuhkan 8 langkah atau dalam satuan Big O level adalah sebesar ON. Itu berarti sangat dimungkinkan jika algoritma bubble sort dengan pendekatan paralel memiliki kompleksitas perhitungan yang lebih efisien dibandingkan bubble sort dengan single prosesor. Nah, selanjutnya akan didemonstrasikan program MPI bubble sort oleh teman saya, Adonai Cahya Prameswari. Pertama kita akan lihat source code-nya, input header, tentu saja, kemudian prosedur untuk menghitung waktu, elapsed time, kemudian ada merge untuk menggabungkan dua array menjadi satu array yang terurut. Ya, urutnya itu kita menggunakan sort. Merge, swap itu untuk mengubah posisinya. Kemudian kita ada main-nya di sini, codingannya untuk menampilkan dan membagi-bagi ke master, host, atau slave-nya. Seperti itu codingannya. Mari kita coba di build.
build solution, kita tunggu sampai build successful. Proses menunggunya memang cukup lama. Setelah di build, kita open folder, kita mau run ini di CMD, kita buka file debug, kemudian kita tuliskan langsung CMD. Setelah itu kita akan coba run MPI exec. Seperti biasa, strip n masih salah, MPI exec strip n 4 prosesor proses, kemudian bubble sort.exe. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama, array pertama itu 100 elemen pertama yang belum terurut, dan yang di bawahnya itu adalah yang sudah terurut. Penerapan algoritma yang kedua dari MPI adalah merge sort. Algoritma ini menggunakan metode divide and conquer. Jadi yang pertama ada array yang belum disorting, kemudian kita bagi dua menjadi array pertama dan array kedua. Setelah itu akan digabungkan lagi menjadi satu array yang sudah terurut. Contohnya, di sini ada sebuah array berisi 7 elemen, kita akan menjadi 2. Kalau genap berarti langsung bisa menjadi 2 sama besar. Misalkan 8 berarti menjadi 4 dan 4. Kalau misalkan ganjil, kita menggunakan rumus adalah left ditambah right minus 1 dibagi 2. Jadi yang kiri di sini adalah 1, indeks pertama, kemudian yang right atau indeks kanan paling akhir adalah 7. Kita menggunakan indeks mulai dari 1. Kemudian berarti untuk menentukan yang kiri ada berapa, maka 1 ditambah 7 kurangi 1 dibagi 2 adalah 4. Setelah menjadi 4 dan 3, 4 akan dibagi menjadi 2 lagi, menjadi 22. Kemudian yang 3 masuk ke rumus, seperti biasa, menjadi 2 dan 1. Setelah itu dipecah lagi menjadi 1 semuanya. Setelah menjadi 1, kita akan mulai mengurutkan masing-masing. Dari 38 dan 27, berarti yang lebih kecil adalah 27, maka 27 lebih di depan daripada 38, dan selanjutnya akan di-merge, disatukan kembali. Jadi satu array yang full seperti pada array awal. Ini sama dekomposisi, ini menjelaskan di not null atau array pertama tadi inputan itu adalah master atau host process. Kemudian yang not n itu adalah slave atau node process. Setelah itu ada mekanisme mapping. Ini adalah variabel-variabel yang digunakan pada source code yang akan dijelaskan teman saya nanti. MPI init yang kita butuhkan, comrank, comsize, send, receive, dan finalize. Fungsinya ada di sebelah kanan untuk menggabungkan MPI, yang init, comrank untuk posisi pada proses, comsize untuk menjumlahkan total proses, send untuk mengirim pesan, receive untuk menerima pesan, dan finalize untuk menghentikan MPI. Selanjutnya kita akan melihat demo program pada MPI merge sort yang akan dijelaskan teman saya Nadia. Jadi ini kode merge sort-nya yang prosesnya dilakukan secara paralel. Di sini ada fungsi power of 2 untuk memeriksa jumlah prosesnya. Kemudian ada get input untuk menerima input ukuran array yang akan menentukan jumlah elemen yang disorting. Kemudian fill array untuk menginisialisasi array-nya dengan angka random. Prosedur print list untuk mencetak array-nya. Lalu ada fungsi compare. Terus ada fungsi merge untuk menggabungkan dua array menjadi merge result.
Kemudian ada fungsi merge sort untuk melakukan sorting dengan algoritma merge sort. Dan yang terakhir ada fungsi main untuk memanggil segala prosedur dan fungsi sehingga program berjalan dengan sesuai. Sekarang kita coba build. Build berhasil. Terus kita klik kanan, klik Open File in File Explorer. Terus kita buka folder debug-nya. Dan kita buka cmd di lokasi ini. Sekarang kita ketik mpi exec -n-4 merge sort.exe. Ya, tadi masih salah ya komennya. Kita ketik lagi mpi exec -n-4 jumlah pemrosesnya itu, terus merge sort.exe, dan kita kasih jumlah elemennya itu sebanyak 10 juta. Enter, terus ternyata butuh waktu 3,812 detik untuk mengurutkan 10 juta angka. Nah, sekarang kita akan membandingkan pengurutan angka dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar menggunakan algoritma merge sort yang tadi diproses secara paralel dengan yang sekarang yaitu yang sequential. Langsung kita build aja. Build berhasil. Terus kita klik kanan, Open File in File Explorer. Terus kita buka folder debug-nya. Kita buka cmd, terus ketik mpi exec -n-4 merge sort sec.exe. Jumlah elemennya kita kasih 10 juta. Enter. Ternyata butuh waktu hingga kurang lebih 14 detik untuk memprosesnya. Jadi kesimpulannya, algoritma bubble sort dan algoritma merge sort yang digunakan untuk mengurutkan angka-angka jika diproses secara paralel akan menghasilkan solusi yang lebih baik atau lebih efisien. Program bubble sort yang mengurutkan 100 angka dan diproses dengan 4 pemroses hanya membutuhkan waktu 0,06 detik pada pemroses 1 dan 3, serta 0,3 detik pada pemroses 0 dan 0,2 detik pada pemroses 2. Sementara untuk program merge sort, sangat terlihat perbedaannya antara yang sequential dengan yang paralel. Kedua program sama-sama diberikan 10 juta angka untuk diurutkan dan memiliki 4 pemroses. Pada program yang paralel, waktu keseluruhan untuk memprosesnya adalah 3,8 detik. Sementara untuk yang sequential membutuhkan waktu hingga kurang lebih 14 detik. Itu artinya, program yang paralel lebih cepat atau lebih efisien daripada yang sequential. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.